Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat RJL dimanapun sahabatku berada. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbincang, berbagi tips juga bagaimana caranya menyusun egg tray untuk jangkrik di usia 0 hari atau semenjak menetas, sampai bagaimana caranya kapan waktunya menambah egg tray. Sahabatku, seperti kita tahu adalah egg tray adalah rumah bagi jangkrik dari segala macam kegiatan kehidupannya, seperti dia bersembunyi ketika dia berlindung dari suhu baik terlalu dingin maupun terlalu panas, dan rumah bagi jangkrik-jangkrik muda atau jangkrik kita untuk beraktivitas setiap hari, mencari makan dan sebagainya. Tentu kebijakan itu, penyusun egg tray itu kita kembalikan lagi ke back to nature-nya, artinya kembali ke kehidupan alaminya jangkrik itu. Karena memang posisi egg tray adalah rumah untuk jangkrik yang disesuaikan dengan pola atau perilakunya. Nah, di budidaya jangkrik, egg tray itu sudah hampir sekitar 90% dipakai. Kalau zaman dulu mah pakai daun pisang, kalau sekarang sudah pakai egg tray, karena memang dipikir egg tray itu pertama punya rongga yang banyak, terus kedua memang punya celah celah bagi jangkrik ketika populasi padat untuk bersembunyi. Langsung saja sobatku. Nah, untuk susunan pertama, untuk cara yang pertama kita bisa lihat referensi juga dari para senior yang sudah lama di jangkrik, maupun kita bisa melihat bagaimana caranya agar jangkrik tersebut menetas tapi tetap bisa bermain, tetap bisa bersembunyi, tapi tetap mudah mendapatkan akses untuk mencari makannya. Nah, sebagian para senior kita menyusun egg tray itu celentang seperti ini. Celentang seperti ini rata di seluruh kandang gitu. Nah, ini kelebihannya apa? Karena memang jangkrik itu masih kecil, jadi artinya di posisi rendah bagi jangkrik itu mudah sekali untuk mengakses makanannya. Mudah sekali jadi posisi seperti ini, artinya kita juga mudah sekali kontrolnya. Memang kelemahannya jangkrik tidak leluasa untuk bermain karena memang tempatnya pendek. Jadi artinya ketika populasi padat dan kondisi jangkrik itu panas gitu, ini si jangkrik ini tidak cukup untuk mendapatkan perlindungannya. Nah, tapi kelebihannya si jangkrik itu mudah sekali untuk mengakses makanan. Terus untuk alat penyusunan yang kedua adalah di posisi celentang tetap gitu. Cuma dikasih lubang seperti ini. Contohnya. Nah, untuk cara yang kedua ini sebenarnya itu lebih dari hasil evaluasi di susunan yang pertama, yaitu posisi tetap di dasar, posisi celentang tapi dilubangin. Artinya memudahkan jangkrik untuk mengakses makanannya, sumber makanannya, karena memang jangkrik ini masih posisi bayi, artinya masih culun kalau dibilang. Masih culun. Nah, dengan teknik yang kedua ini biasanya peternak itu selalu diikuti dengan tambahan egg tray di sekitar telur menetas seperti ini. Ini fungsinya untuk tempat perlindungan ketika jangkrik ada predator atau ketika memang suhunya terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi tujuan dari para peternak menambah egg tray di hari pertama semenjak menetas itu sebagai perlindungan. Artinya ketika memang suhunya tidak memungkinkan bagi mereka untuk bertahan hidup, mereka bisa berlindung dari panas, lembab maupun dingin. Dan ini cara yang kedua. Seperti itu. Nah, kelebihannya yaitu seperti saya bilang di awal tadi, bahwasanya jangkrik akan sangat lebih mudah untuk mengakses makanannya dan lebih ada tempat berlindung ketika memang di situasi yang tidak ideal buat dianya. Terus selanjutnya teknik penyusunan yang ketiga adalah penataan seperti ini, sob. Nah, untuk penataan seperti ini artinya di posisi dasar
Di posisi dasar itu celentang. Nah, di posisi selanjutnya, di tumpukan selanjutnya, egg tray itu direkayasa, artinya dibelah tengahnya lalu ditekuk sehingga agak sedikit lebih tinggi. Ini sih kelebihannya, jangkrik itu maksimal dalam posisi berlindungnya, baik dari hujan, baik dari suhu maupun predator. Cuma memang kelemahannya karena memang ini tempatnya tinggi gitu ya, kita susah untuk menyebar seluruh makanan ke seluruh area sehingga jangkrik agak sedikit kesulitan untuk mengakses makanannya. Nah, kelebihan keduanya ketika memang dari awalnya kita tata seperti ini, itu kotoran jangkrik nanti di akhir panen nanti itu tidak mengganggu rumah, tidak terlalu mengganggu rumah jangkrik atau ekstranya. Jadi jangkrik itu tetap mendapatkan ruang yang stabil di masa pertumbuhannya. Beda dengan ketika ditata miring seperti ini. Nah, ditata miring seperti ini, ketika kita tambah egg tray dan jangkrik tambah besar, biasanya itu egg tray itu akan ketutup sama kotoran. Jadi ruang itu kurang maksimal untuk masa pertumbuhannya, sehingga nanti peternak harus mengalah membuat atau menambah tumpukan egg tray itu sampai 6, 7, 8. Nah, di kondisi seperti ini egg tray itu hanya sampai sekitar 6 atau 7. Jadi ini kelebihan ketika di susun berdiri, telentang berdiri. Cuma kekurangannya yaitu jangkrik susah mengakses makanan. Nah, evaluasinya karena memang di beda tempat itu beda cara gitu ya. Evaluasinya kalau menurut saya pribadi, satu kegiatan atau satu kebijakan yang untuk menentukan egg tray itu seperti apa harus disusul dengan kebijakan-kebijakan yang mengikutinya. Misalkan ketika kita numpuk egg tray dengan kondisi seperti ini, tentu makanan yang kita kasihkan harus lebih banyak. Jadi biar lebih menyebar ke seluruh area, makanan yang kita kasihkan harus lebih banyak. Nah, untuk yang seperti ini, makanan yang kita kasihkan yang penting rata. Nanti kita sambil evaluasi perkembangannya. Kalau misalkan makanannya masih ada, kita tambah. Kalau nggak ada, kita bisa biarkan saja nambahnya nanti. Nah, untuk yang teknik pertama juga sama. Untuk yang teknik pertama itu posisinya hampir mirip dengan teknik yang kedua. Cuma memang ada sedikit perbedaan di masalah lubang buatan untuk memudahkan jangkrik mengakses makanannya. Jadi kesimpulannya, apapun itu ketika memang teknik itu diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang untuk menyesuaikan teknik tersebut, jangkrik akan baik-baik saja. Karena jangkrik itu sama, makhluk hidup, punya naluri untuk bertahan hidup, punya naluri rasa lapar dan mencari ketika memang waktunya dia lapar. Seperti itu. Jadi sama, jangkrik itu punya naluri untuk bagaimana mempertahankan hidup dan populasinya. Kira-kira itu sob untuk konten singkat padat kali ini. Ketika ada yang pengen ditanyakan dan didiskusikan, silakan bertanya dan diskusi di kolom komentar. Dan mohon maaf juga untuk para senior apabila ada narasi saya yang kurang tepat karena mungkin keterbatasan pengalaman saya. Tapi prinsipnya kita membangun masalah perjangkrikan itu untuk kemajuan kita bersama agar petani jangkrik seluruh tanah air selalu berkembang baik sampai maju nanti. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.